Salam Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu dan berjumpa kembali oleh kasih dan penyertaan daripada Tuhan. Saya senantiasa berharap Bapak Mama Saudara semua dalam keadaan sehat walafiat dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan. Pada hari ini kita akan membaca serta merenungkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Pengkhotbah pasal 12 ayat 13 sampai 14. Sebelum membaca serta merenungkan akan firman Tuhan, saya mengundang kita menyatukan hati dan pikiran di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah lewat anakmu Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk kasih setia dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami boleh bangun di pagi hari dalam keadaan sehat walafiat dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan. Pada saat ini Tuhan kami akan membaca, mendengar, serta merenungkan akan firman Tuhan. Kami memohon di dalam tangan dan pengasihan Tuhan, Tuhan memberkati. Biarlah apa yang kami baca, apa yang kami dengar tidak berlalu begitu saja, tetapi boleh menjadi berkat bagi kehidupan kami. Mengampuni kami Tuhan, di dalam anakmu Yesus Kristus kami telah datang dan berdoa. Amin. Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita terambil dari kitab Pengkhotbah pasal 12 ayat 13 sampai 14. Di bawah perikop akhir kata. Ayatnya yang ke-13, akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya. Karena ini adalah kewajiban setiap orang. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi. Entah itu baik, entah itu jahat. Demikian juga akan firman Tuhan yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang tidak hanya membaca, mendengar, tetapi mau melakukan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Shalom Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu dan berjumpa kembali. Hari ini menurut kalender Gemit kita memulai bulan budaya. Kita akan diperkenalkan dengan berbagai jenis budaya dan bagaimana liturgi ada di dalamnya. Dan melihat bagaimana Tuhan juga turut bekerja dan turut berkarya di dalam setiap budaya yang akan dipresentasikan dalam sebuah liturgi dalam bulan budaya ini. Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, di tengah arus budaya yang terus berubah, entah itu nilai, tren, cara berpikir, bahkan standar yang benar dan salah, kita sebagai gereja sering ada dalam posisi yang tidak mudah. Di satu sisi, kita dipanggil untuk hadir di tengah budaya, menjangkau dan relevan. Di sisi lain, kita tidak boleh kehilangan arah dan identitas. Pengkhotbah 12 ayat 13 sampai 14 memberikan fondasi yang sangat jelas. Hidup manusia pada akhirnya tidak ditentukan oleh budaya, tetapi oleh relasinya dengan Allah. Takut akan Tuhan dan berpegang pada perintahnya adalah kompas yang tidak berubah, bahkan ketika budaya terus bergeser. Apa artinya bagi gereja dalam konteks budaya? Pertama, gereja dipanggil untuk membedakan, bukan sekedar mengikuti. Tidak semua yang populer itu benar. Budaya bisa membawa kebaikan, nilai kebersamaan, kreativitas, kemajuan. Tetapi juga bisa menormalisasikan hal yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Maka dari itu, gereja perlu bijak merangkul yang baik, tetapi berani menolak yang menyimpang. Kedua, gereja harus menjadi terang, bukan cermin. Jika gereja hanya mencerminkan budaya tanpa filter, maka ia kehilangan fungsi profetisnya. Namun jika gereja sepenuhnya menutup diri, ia kehilangan relevansinya. Keseimbangan terjadi saat gereja tetap berakar pada kebenaran firman, sambil hadir secara nyata di tengah kehidupan masyarakat. Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat 14 mengingatkan tentang pertanggungjawaban
Bukan budaya yang akan menghakimi kita, tetapi Allah. Ini berarti standar hidup orang percaya tidak ditentukan oleh apa kata orang atau apa yang sedang tren, melainkan oleh apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Bapak, mama, saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau bilang bahwa apa yang akan lebih mempengaruhi kita, budaya atau nilai firman Tuhan itu sendiri. Dalam kehidupan sehari-hari, apakah ketong sudah hidup berbeda ketika budaya bertentangan dengan iman? Apakah ketong sebagai gereja masih menjadi terang atau justru larut tanpa arah? Di dunia yang terus berubah, panggilan kita tetap sama. Takut akan Tuhan dan hidup dalam ketaatan. Gereja yang setia bukanlah yang paling mengikuti zaman, tetapi yang paling setia kepada Tuhan. Dan justru dari situlah yang menjadi relevan dan berdampak bagi dunia. Selamat berefleksi, selamat menjadi berkat dimanapun Bapak Mama, saudara semua berada. Tuhan memberkati dan menolong kita semua. Amin untuk firman Tuhan. Untuk menutup renungan pada saat ini, saya mengundang kita menyatukan hati dan pikiran di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Salam Bapak Mama saudara sekalian. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati dan menolong kita semua.